Katanya sayang kepada Yesus, tapi marah kepada umat Islam yang membela Yesus, yang mengatakan Yesus tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak diludahin, tidak ditelanjangin, tidak digantung. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Di aturan Bang Juma juga kan mengatakan bahwa Injil yang asli itu disembunyikan. Bener nggak? Iya. Dan Bang Juma nggak mempercaya Injil yang saat ini kita pegang, atau Bible yang saat ini kita pegang kan? Iya. Ya, jadi dari mana Bang Juma dapat kesimpulan bahwa ayat per ayat itu Bang Juma bisa mengartikannya sendiri itu gimana? Sedangkan Bang Juma menganggap itu udah nggak benar Injil gitu. Ya, tadi kan Lucu Bang Juma. bukan begitu, saudara. Bukan. Ini tak kasih data ya. Tak kasih data supaya Anda bisa paham lebih jauh dari apa yang kita urai hari ini. Kalau kita melihat di dalam catatan yang ada di dalam kitab saudara. Contoh misalnya di Lukas 4 lah misalnya ya. Lukas 4 nomor berapa itu ya? Nomor 16 coba Anda lihat. 16-17. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Kan jelas tuh. Ini jelas ini. Yesus masuk ke rumah ibadah pada hari Sabat di tempat kelahirannya membaca kitab. Kitab apa yang dibaca? Yesaya. Rindu pingin mendengar dan membaca kitab Roma, dan membaca kitab Filipi, dan membaca kitab Filemon. Kenapa? Karena kitab-kitab ini kelak yang akan menjadi acuan manusia Kristen untuk bermimpi masuk surga. Sementara Yesus tidak perlu membacanya. Yang dibaca adalah Yesaya. Bagaimana mungkin saya membiarkan saudara saya sendiri ketika ajaran agama Islam dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat. Saudara Kristen adalah saudara yang terdekat dengan kami orang Islam. Kami tahu mereka dalam keadaan tersesat, butuh orang yang mengarahkan. Kami datang kemudian memberikan arahan. Dengan Al-Quran tidak mungkin. Maka kami pakai kitabnya. Kalau itu juga tidak mungkin, berarti ya upahnya Tuhan yang menentukan. Yesus diberitakan pada pada tempat kelahirannya, masuk ke sinagoge, hari Sabat, membacakan kitab. Kitab yang dibaca Yesaya. Bukan kitab yang sekarang dijadikan panduan oleh saudara kami Kristen. Bahkan di ujung daripada materi ini, Kristen mengatakan Yesus tidak mendirikan agama. Lalu Kristen ini apa? Partai. Kumpulan gerombolan gitu. Kalau Bang Juma bilang Yesus tidak menyampaikan firman kepada muridnya, itu salah Bang Juma. Oh, Yesus menyampaikan firman, Bung. Betul, berarti bukan firman Yesaya yang disampaikan, tapi firman memang dari Bapa yang pada saat itu sudah ajarkan kepada murid. Betul. Tadi di awal kalau Anda mendengarkan saya, menurut catatan penulis buku Yohanes, diterangkan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya, dan percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti kalau segala firman ini dikumpul lalu dijadikan sebuah buku, menjadi sebuah kitab, maka cakupan dari kitab itu, Yesus itu di situ, kitab itu sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan tok? Oke, gue jelaskan tentang Tuhan ya, Bang ya. Tunggu. Buku. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman ini kalau dibukukan, ending daripada buku tersebut menjadi kitab. Cakupannya tentang Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Ini gue jawab sebentar. Oke. Jadi, Bang Zuma, Tuhan itu tidak melulu tentang Allah, Bang Juma. Tuhan itu tidak tentang Allah, Bang Juma. Okay?
Karena Bang Juma bisa di ya 9 ya, habis itu kan menjelaskan tentang penderitaan Yesus Kristus, Bang. Bahwa penderitaannya itu ya menjadikan dia Tuhan, Bang. Tuhan Yesus Kristus. Allah menjadikan Tuhan itu Yesus Kristus. Artinya. Mati meja. Gimana sih? Dan saya tahu pasti bahwa Yesus Tuhan itu Yesus Kristus. Jadi kalau mau bicara Tuhan itu ya Tuhan itu tidak menurut Allah, Bang. Memang Yesus itu tulis adalah utusan. Dia dibagikan, dia menerima firman. Tuhan di situ kurios kan? Jangan lagi ngomongin bahasa asli. Kok bisa-bisanya menghindari original teks Gurunda? Masalah original teks, biar urusan kami di gereja yang menjelaskan kepada Anda pun nggak ngerti kok, biar urusan kami gimana sih? saya tahu kalau kurios itu Tuhan atau junjungan. Tapi jangan bahas istilah dulu. Yang tertulis saja di sini. Bisa kan kita bahas yang tertulis terjemahan aja? Ya artinya mari kita kemudian berkongko-kongko sepakat untuk menjadi sesat kalau gitu. Iya, biar kita yang jelaskan, Bang, kalau masalah. Coba Anda jelaskan kepada saya bagaimana benda yang nyata-nyata adalah pisang. Anda jelaskan ke saya kalau itu mangga. Coba, gimana cara Anda menipu saya? Silakan. Tuan, kurios. Anda ingin jelaskan itu adalah Tuhan? Naikin yang lain aja ya. Saya minta maaf. Saya menunggumu di pintu surga, saudaraku. Allahu Akbar. Iya, Saya mau berterus terang sama Bang Juma. silakan. Saya sebenarnya mau berdiskusi sebenarnya Bang Juma ya. Cuman kalau untuk pembahasan original text, kenapa saya bilang tadi ini kan mau Natalan. Gini Bang Juma, jujur, yang kemarin saya kirim Gencatan senjata dulu tidak gitu. bukan yang saya kirim kemarin ke kajian tentang perihal pembaptisan itu memang jumlahnya nggak mungkin lebih banyak daripada yang mualaf ke Islam. Saya akui, dan saya juga kan sudah mengakui kebenaran Islam itu memang benar, itu ajaran sesuai dengan Tuhan yang ada di Kejadian, penjelasan tentang penciptaan dan kebagaimanaan Tuhan. Cuman gini Bang Juma juga nggak bisa semena-mena bilang kekristenan itu juga salah Bang Juma gitu loh. Kalau berdasarkan data-data terjemahan kan gitu. Ya saat ini Islam dengan kebenarannya, Kristen dengan kebenarannya, gitu yang maksud saya Bang Juma. Saudaraku, boleh enggak saya menggunakan terjemahan kitab saudara dalam bahasa Bugis? Boleh. Boleh. Terus nama Yesus ku ganti bacok di situ. Kok bisa baca? Ya, mau gue. Kan kita nggak ada hubungan. Saya hanya menggunakan terjemahan dalam bahasa Bugis. Lu nggak ada urusan. Kitab lu gue ambil dan ku terjemahkan ke dalam bahasa Bugis, dan Yesus gue ganti bacok. Saya dirikan agama baru pakai terjemahan kitab lu, tapi dalam bahasa Bugis. Boleh nggak? Sebagaimana kalian mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, lalu kalian melantik dan tadinya Elohim menjadi Yesus. Sama kan? Enggak Bang, enggak berubah. Elohim itu Bapak Bang. Terus Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi manusia? Yohanes 1 nomor 1. Firman bersama dengan Bapa. Nomor 14-nya Bapa menjadi apa? Menjadi daging, menjadi Bapa, menjadi Yesus.
boleh dong sambil terjemahan kitab saudara, kemudian saya bikin agama baru namanya agama bom-bom. Terus Tuhan Anda yang bernama Yesus itu nanti saya pakaikan bahasa Bugis. Yai asena puangallahu puata bom-bom puange malompoi biti nasiwali. Nah, saya gunakan bahasa Bugis. Tapi dari terjemahan kitab saudara, saya terjemahkan ke dalam bahasa Bugis, lalu saya mendirikan sebuah agama baru. Lantas setelah Anda memprotes cara penerjemahan saya, ada orang yang memprotes terjemahan saya mengatakan, tidak boleh kau masuk ke original text, nggak boleh. Ini terjemahan saya, ngapain? Saya kan Tuhannya beda. Ngapain? Lo Tuhanmu Hashem, gue Tuhanku Yesus. Silakan, saya kan terjemahan kitab-kitab gue. Bukan original text, gue terjemahan doang. Boleh nggak kayak gitu? Inilah yang terjadi kalian antara Yahudi dengan Kristen. Oke gini Bang Juma, aku tanya ke Bang Juma gini ya. Ya. Bisa aku tanya Bang Juma? Boleh. Oke. Yang penting ada kapasitas tempat penampungan jawaban saya nanti. Ya kan ada orang biasa bertanya tapi nggak ada penampungan. Untuk akhirnya semua jawaban ditolak. Gini Bang Juma. Ini pribadi saya Bang Juma bertanya gini. Oke. Kalaulah memang ini serius saya nanya Bang Juma ya. Ya. Ini Bang Juma. Di Alkitab tertulis bahwa tongkat itu akan berpindah ke bangsa lainnya. Dan Kejadian 49 nomor 10. ya Tuhan akan membangkitkan seorang sama seperti Musa, dan tidak ada lagi yang lain kecuali sama seperti Musa ya. Dan itu wajib, nubuatan itu pasti harus pindah ya. Cuma di dalam rasul-rasul di Kristen memang tidak terjadi nubuatan itu, bahwa tidak ada yang sama seperti Musa, sesuai dengan firman Tuhan bahwa dia akan membangkitkan yang sama seperti Musa. Bisa Bang cuma jelaskan kalau memang itu larinya ke Nabi Muhammad sesuai dengan data Bang Cuma? Oke. Bisa? Ya, Bang Cuma. Saya pasti nampung lah. Saya kan nggak sesuai dengan pikiran Bang Cuma. Bang Cuma mikir itu gitu. Enggak saudara, enggak. Santai aja nya kita. Jadi ketika diceritakan kemudian di dalam Al-Quran, Qul nazzalahu ruhul kudus. Katakanlah Roh Kudus yang datang menyampaikan kemudian kebenaran kepada Nabi Muhammad dengan kebenaran. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Sekarang carikan saya data yang bisa kemudian disandingkan dengan keadaan tersebut, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima pemberitaan dari langit melalui Roh Kudus, sama seperti ketika kemudian Nabi Musa menerima Torah. Nah, kalau kita melihat hukum dalam bahasa Yunani itu adalah namus atau nomos. Sedangkan di dalam hadits yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah an-namus, pembawa hukum. Yang datang kepada Nabi Musa, pembawa hukum. Yang datang kepada Nabi Muhammad, pembawa hukum. An-namus atau nomos. Permasalahannya, tadi saya berkata dan bertanya, apakah Yesus mengenal Bible? Tidak. Apakah Musa mengenal Torah? Mengenal. Apakah Nabi Muhammad mengenal Quran? Mengenal. Apakah Torah itu semua berasal dari lisan Musa? Ya. Apakah Al-Quran semua berasal dari lisan Nabi Muhammad? Ya. Adakah lisan sahabatnya? Tak ada. Lalu Ulangan 18:18, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Berarti ada mesin pencetak firman dari mulut seseorang yang sama seperti Nabi Musa. Kandidat tinggal 2. Siapa? Yesus
Nabi Muhammad. Mana segala firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunjukkan kepada saya. Ini sudah hampir 2 jam loh. Belum ada yang bisa menunjukkan segala firman yang keluar dari mulut Yesus. Jangan lari ke sana, Bang. Pertanyaannya kan nggak ke situ, Bang. Nah, Jangan sekarang saya situlah. mengatakan bahwa segala firman yang aku simpan dalam mulut seorang nabi yang sama seperti Musa itu harus ada. Mutlak, absolut, harus ada. Nabi Muhammad, segala firman yang terlontar dari mulutnya, Al-Quranul Karim. Tidak ada yang bisa kemudian menyangkal itu. Bahwasanya ketika Al-Quran menceritakan, madalla sahibukum wa magawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Dialah Al-Quran, tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, yaitu Roh Kudus. Sekarang permasalahannya adalah ulangan 18:18 Nabi yang sama seperti Musa. Apa yang sama seperti Musa? Sama-sama dilahirkan ayah ibu. Sama-sama membawa hukum baru. Sama-sama membebaskan kaumnya. Sama-sama menghantam semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di hadapannya. Ayo. Nabi Musa kemudian memberikan tanah Kanaan. Nabi Muhammad memberikan tanah Mekah. Dah. Nabi Musa kemudian pengajarannya memberikan Baitul Maqdis. Nabi Muhammad memberikan kemudian Hajar Aswad, Ka'bah di Mekah. Nabi Musa membawa hukum kepada kaumnya. Nabi Muhammad membawa hukum untuk kaumnya. Musuh-musuh Musa ditaklukkan. Musuh-musuh Nabi Muhammad dihancurkan. Jelas itu. Musa membawa hukum, Nabi Muhammad membawa hukum. Musa membawa kitab, Nabi Muhammad membawa kitab. Musa berperang, Nabi Muhammad berperang. Nabi Musa dalam tekanan, Nabi Muhammad dalam tekanan. Nabi Musa menang dari tekanan, Nabi Muhammad menang dari tekanan. Nabi Musa diterima kaumnya, Nabi Muhammad diterima kaumnya. Pernah ditolak kaumnya, Nabi Muhammad pernah ditolak kaumnya. Apa yang tidak sama seperti Nabi Musa? Meninggalnya sama. Apa yang tidak sama? Kitabnya sama. Terlontar dari lisan dua nabi tersebut. Ya. Apa yang beda? Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Bismi anuki. Nabi itu akan mengucapkan atas namaku. Dalam Ibraninya. Ulangan 18. Dalam Al-Quran, Bismillah. Lalu, apa yang beda? Hanya kedegilan, ketegaran tengkuk. Lalu melemparkan kemudian kebenaran itu di belakang pundaknya sehingga gengsi untuk menerima Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila Islam. Itu kata Quran. Ketika masih ada orang hari ini mendengarkan tentang Islam dan mengatakan Islam itu dan masih menceritakan tentang Allah sesuatu yang tidak benar. Setelah Islam datang kepadanya, maka mereka dihitung orang-orang zalim. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila Islam. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah padahal dia diseru kepada agama Islam? Anda bingung, mana yang Tuhan? Bapa, Yesus, Roh Kudus. Tapi Islam datang menyeru tentang Allah. Ya, Anda tidak mau menerima itu. Maka Allah mengatakan, Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka, kaum yang zalim. Anda zalim, Bu. Zalim terhadap diri Anda sendiri.
Contoh, kezaliman yang sederhana yang Anda lakukan. Anda tidak mau menyentuh original teks kitab saudara. Sementara saudara sendiri sadar bahwa lebih valid original teksnya daripada terjemahan. Tapi Anda mau hidup di terjemah. Itu zalim namanya. Zalim. Apa Anda kira Anda hidup menjadi batu? Apa Anda kira hidup Anda itu selama-lamanya? Tidak, Bung. Detik demi detik, menit ke menit, menjadi jam, jam menjadi hari, menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun. Sampailah Anda membusuk dalam kubur. Hari ini, Anda masih bisa tersenyum. Masih bisa melenggang tersenyum. Kenapa? Karena masih ada pilihan. Antara Anda mau meluk Islam atau Anda tetap dalam kekufuran. Masih tersenyum. Tapi ketika ajal Anda sudah dicabut oleh Allah, tak ada lagi senyum. Karena tak ada pilihan. Anda hanya berurusan dengan akhirat. Tidak bisa Anda balik. Kalau sekarang Anda masih bisa berpikir, Islam, Kristen. Islam, Kristen. Kalau aku masuk Islam, aku nggak bisa makan babi lagi dong. Aku masuk Islam nggak ada perpuluhan lagi dong. Aku masuk Islam Enggak di surga. Emang Aku masuk- saya, Pak. Aku masuk Islam berarti, waduh, bahaya ini. Mending aku di sini. Itu masih ada pilihan. Tapi ketika kematian sudah datang, apa Anda pikir masih bisa memilih? Enggak. Salah memilih dalam hidup ini, kekal di neraka. Itu kuncinya. Anda dilahirkan menjadi seorang Kristen. Saya dilahirkan menjadi seorang Muslim. Apakah Anda akan berpikir Tuhan itu pilih kasih? Tidak. Apa buktinya? Anda Anda Kristen dari lahir, saya Islam dari lahir. Saya ditakar, perbuatan saya kemudian diselidiki. Pekerjaan saya kemudian diteropong oleh pencipta langit dan bumi. Ketika saya melakukan A, dosa. Ketika saya melakukan B, amal. Sehingga syarat dalam kehidupan saya itu cenderung jatuh kepada kemaksiatan. Tapi Anda, tidak ada perintah, wahai orang-orang kafir, lakukanlah puasa sebagaimana orang terdahulu melakukan puasa. Wahai orang-orang kafir, sujudlah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu sujud. Gak ada perintah itu. Anda bebas. Mau merasakan apapun silakan. Mau makan apapun silakan. Mau minum apapun silakan. Mau bersetubuh dengan siapapun silakan. Bebas. Ada perintah Tuhan kepada Anda. Anda yang membuat-buat perintah sendiri. Jangan begini. Kata siapa itu? Siapa yang membuat? Ya Anda sendiri. Aturan agama internal Anda sendiri. Paulus lah yang membuat aturan itu. Tapi bukan Tuhan yang mengatur Anda. Anda lebih menghambakan diri pada manusia daripada Tuhan. Ketika hari ini Anda bersyahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka segala dosa-dosa yang pernah Anda lakukan bersih. Nol. Dan amal-amal perbuatan baik yang pernah Anda lakukan selama Anda hidup masih tetap diperhitungkan oleh Allah. Anda tidak memiliki dosa seketika ini. Hari ini juga, saat ini juga. Saya mungkin ada dosa tadi siang. Anda bersih. Itulah keistimewaan orang yang mu'alaf. Membawa kemudian tumpukan-tumpukan amal kebaikan ketika dia menjadi non-muslim. Begitu masuk Islam, dosa-dosanya yang lalu-lalu dihapuskan. Amalan-amalan baiknya tidak dihapuskan. Subhanallah. Anda jauh. Hebat kan? Berarti Allah itu adil. Sekarang permasalahannya, adakah Anda ingin melembutkan hati Anda? Adakah Anda ingin menggunakan akal sehat Anda? Atau Anda jatuh pada kategori wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Anda zalim, Bang. Anda tahu Yesus manusia. Anda tahu kitab Anda bukan firman Tuhan. Anda tahu kitab Anda hanya terjemahan. Anda tahu Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitab saudara. Tapi Anda rela hidup di situ, mengajarkan keturunan saudara, anak saudara, istri saudara, cucu saudara. Sama halnya Anda adalah sang pembinasa yang berdarah dingin. Anda tahu itu.
Bahkan Bible Anda menceritakan hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Anda tahu itu. Berarti keturunan Anda kelak, kalau Anda kemudian tidak mengajari dia untuk tidak manggil Yesus sebagai Tuhan, keturunan Anda secara turun-temurun akan bertemu dengan Yesus dan akan diusir. Cucu Anda akan mengatakan, saya diajarin sama kakek, namanya Arom. Arom menunjuk kakek bapaknya, aku diajarin sama bapak gue. Akhirnya Anda dengan leluhur Anda dan cucu-cucu Anda sama-sama menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Hari ini ada kesempatan, lembutkan hati saudara. Anda nggak rugi masuk Islam. Masuk Islam Anda cinta kepada Yesus. Anda mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Ada ruginya masuk Islam. Gimana ya, Bro ya? Mungkin untuk saat ini bertanya aja sih, Pak. Mau menunggu sampai selesai Natal kali. Kalau di rumah ini gawat sekali ya. Iya silakan. Bang Juma. Misalnya, kita mengakui bahwa ada nabi memang di Arab telah datang yang sama seperti Musa sesuai firman Tuhan. Misalkan kita mempercayai juga Tuhan itu satu, Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi tanpa melalui pengajaran Nabi Muhammad, apa bisa Bang Juma? Yang tadi, waman azzamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'il Islam. Gimana? Tuhan egois dong kalau kayak gitu. Mengikuti Nabi Muhammad. Tuhan jangankan meminta kita untuk mengikuti Nabi Muhammad untuk sekedar diskusi agar kita dicipta dalam bentuk pria ataupun wanita, lahir dari rahim ibu bernama si Fulan dan seterusnya. Kita nggak diberi. Kenapa? Karena kita tatarannya makhluk, dia maha kuasa. Apapun yang dia kehendaki itulah yang terjadi. Makanya coba secara logika aja dulu. Umat Islam ibadah, mereka disuruh wudhu. Ketika mereka buang angin, nggak disuruh mandi. Bukan pantatnya yang dibersihin, tapi wudhu kembali. Kenapa bisa demikian? Itu perintah. Sami'ana wa ta'ana. Kami mendengarkan dan kami mentaati. Kan yang diuji di sini sejauh mana kita mentaati perintah Tuhan. Kan itu. Kalau tidak mau taat perintah Tuhan ya sederhana. Masuk dalam kategori bembe, kambing. Itu nggak perlu taat perintah Tuhan. Tapi kalau selama dia manusia, apa yang kuperintahkan, ya lakukan dong. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan apa upahnya? Surga. Jannah. Di sana tak ada lagi sakit, tak ada lagi penyakit, tak ada sedih, tak ada haru. Nggak ada. Yang ada hanya kebahagiaan. Tuh. Sekarang kalau Anda menderita oleh karena sholat, oleh karena puasa, berapa tahun? Ya 30 tahun lah misalnya. Tapi setelahnya, hidup kekal. Anda bahagia selama-lamanya. Hanya itu yang Anda inginkan hindari kan? Sholat, puasa, nggak mau nggak mau satu istri aja. Aku mau lebih dari satu istri. Itu aja kan yang ditakuti oleh saudara-saudara kita yang sudah bisa mendapatkan hidayah. Waduh, kalau saya masuk Islam ini, saya harus 5 kali sehari sujud. Saya ada pengalaman seorang pendeta dari Mamasa. Pernah nelpon saya masih ingat, sering saya ceritakan. Bang Zoma, ya paman, boleh nggak saya masuk Islam tapi sholat saya ya bolong-bolong lah. Orang saya sekali seminggu aja beratnya minta ampun. Apalagi ini 5 kali sehari. Pusing saya lihat itu teman saya Bang Zuma. Kenapa? Saya belum ngapa-ngapain, belum baca beberapa lembar Bible, lewat lagi asar. Belum lagi baca beberapa lembar, lewat lagi maghrib. Begitu aja terus kerjaan tiap hari. Pening aku lihat. Saya aja capek.
Gimana saya mau masuk Islam? Padahal saya tahu Islam itu betul. Tapi berat Bang Zuma. Itu pertanyaan pertama. Kemudian beberapa saat, entah 1 minggu, 2 minggu, kemudian dia nelpon lagi. Namanya Pendeta Yusuf. Mudah-mudahan beliau dengar. Habis itu, ditanya lagi. Bang Zuma, bisa nggak saya masuk Islam, tapi sekali-sekali saya makan babi, boleh ya? Karena itu makanan kesukaan saya. Tadi gitu. Saya nasihatin, nggak bisa Bang. Kita harus tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kita. Dan surga bagi orang-orang kafir. Habis itu, saya lupa, saudara. Terjadi kejadian kebakaran di kantor saya waktu itu. Dalam keadaan sibuk, saya ngurusin teman-teman dari polisi yang menangani kasus, lalu kemudian dari pimpinan, sibuk saya ngurusin itu. Tiba-tiba ada yang datang tuh. Bang, ada yang mau ketemu. Siapa? Bapak itu. Saya sudah lupa. Dan memang saya tidak pernah ketemu. Duduklah di kantin. Langsung saya dipeluk, menangis. Apa katanya? Bang, bisa nggak sholat itu jangan cuma 5 kali dalam sehari? Kenapa? Bisa sampai 100 kali dalam sehari. Kenapa bisa Pak? Saya Yusuf, kata dia. Saya Yunus yang dari Mamasa. Wah, saya lihat dari kaki sampai kepala. Kok pakaiannya kayak bukan pendeta, kok kayak ustadz. Saya sudah Islam Bang Zuma, sambil dia menangis. Saya baru merasakan menjadi manusia utuh setelah saya sujud menyembah kepada Tuhan yang benar. Boleh nggak minta sama Tuhanmu supaya sholat ini jangan cuma 5 kali? Sambil dia gemetar. Tapi saya tahu dia bertanya tidak butuh jawaban. Gemetar meluk saya. Terus saya dorong dia, dorong pelan-pelan. Terus saya bilang, bagaimana dengan babi Pak? Waduh, jangan sebut itu. Saya langsung mual. Bisa lagi saya membayangkan itu. Begitu saya bayangkan, saya mual. Mau muntah. Subhanallah. Itulah hidayah. Sekarang baru sholawat masjid, dia sudah ada di masjid duduk. Dan dia lebih nampak keislamannya daripada saya sendiri. Karena saya kalau berpakaian ya seperti biasa. Beliau sudah menggunakan baju sunnah. Pakai surban dia kemana-mana. Itu dia. Jadi kalau hidayah sudah datang, nikmatnya beribadah itu tidak salah ketika dikatakan Nabi Muhammad itu ibadah sholatnya pada malam hari membuat betisnya bengkak-bengkak, itu tidak salah. Saya sendiri bukan pamer. Saya pernah merasakan nikmat level posisi nikmatnya ibadah seperti itu. Bukan seperti Nabi Muhammad, tapi mendekati seperti itu. Kenapa? Saya tidak hitung waktu. Saking nikmatnya komunikasi dengan pencipta itu. Nikmat sekali. Soalnya tak terasa waktu. Semuanya indah. Perut lapar pun indah. Orang dicaci maki pun indah. Orang jahat pun indah. Menjadi konsumsi yang nikmat. Kejahatan-kejahatan yang muncul di sekeliling kita menjadi sesuatu yang indah. Senyum yang ada. Bahagiaan yang ada. Kenapa? Karena merasa dekat dengan Sang Maha Suci. Itu tak ada beban. Tak ada beban sama sekali. Maka jangan heran ketika saudara-saudara melihat teman-teman kita jemaah tablik. Dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, mereka jalan kaki kemudian. Kenapa? Mereka merasakan nikmatnya bersama dengan Allah. Mereka keluar 3 hari, 6 hari, 40 hari, 4 bulan. Mereka menikmati itu semua. Nikmat. Napasnya bersama dengan Allah. Jalannya bersama dengan Allah. Nikmat sekali, nikmat sekali. Bahkan diancam kematian pun dia hanya tersenyum. Kenapa? Dia merasa dekat dengan Sang Pencipta. Jadi di Islam itu sangat indah. Makanya Islam itu dikatakan Islam. Apa itu Islam? Damai, sejahtera. Itu Islam. Netral dia. Entah itu kulitmu hitam, kulitmu putih, matamu sipit, bola, perutmu gendut, kurus. Begitu Islam. Tak ada suku, tak ada kemudian bahasa, tak ada kemudian tahta, tak ada harta, tak ada rata di situ. Makanya Anda lihat masuk di masjid. Saya lebih dulu sebagai clearing service berdiri di depan, Presiden datang, Pak Prabowo datang. Saya geser dari barisan pertama, tidak mungkin. Pak Prabowo paling belakang datang, kalau perlu dia di belakang pintu dia berdiri.
Yang di depan, yang datang lebih dulu adalah clean service, tukang beca, tukang batu. Tidak mungkin Pak Prabowo bisa menggeser orang-orang tersebut. Itulah di dalam masjid, tak ada pangkat, tak ada harta, tak ada pakaian, tak ada kemudian jabatan. Rata di hadapan Allah. Itulah di masjid. Itu saudaraku. Jadi indah di Islam itu. Sangat indah. Nah terus kemudian, kenapa orang selalu bertanya, Islam itu bullshit, Islam itu pembohong. Kenapa? Mereka itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Nah, justru karena Tuhan kami itu ada. Dan posisinya sebagai Tuhan. Bukan ada sebagai benda. Kalau ada sebagai benda, maka dia harus diwujudkan. Tapi karena dia ada sebagai Tuhan, maka dia meliputi alam semesta. Sanurihim fil afaq. Sanurihim ayat fil afaq. Itu jelas itu. Jadi ketika kemudian kami menyembah kepada Allah, bukan hanya sekedar ritual sujud, ruku, diri, enggak. Tapi dalam keadaan kami duduk, berjalan, itu kami bersama dengan Allah. Kenapa? Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, aku lebih dekat kepada hambaku manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Coba ada nggak jarak kita dengan urat leher kita? Nggak ada jaraknya. Tapi Tuhan lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Itulah hebatnya Islam. Makanya jangan cari mana Tuhan yang enggak. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu ada. Bukan ada di mana-mana, enggak. Tuhan itu ada, meliputi alam semesta ini. Makanya dia mengatakan bahwa pada mereka yang mencari aku, katakan aku lebih dekat pada dirinya daripada dirinya terhadap urat lehernya. Pembuktiannya secara biologis. Sekarang Anda lihat telapak kaki Anda. Anda tidak merasakan dulu dia imut. Sekarang dia sudah keriput. Siapa yang mengatur itu semua? Bahkan tangan kita ini bukan punya kita. Bibir kita bukan punya kita. Telinga kita bukan punya kita. Lalu mana punya kita? Kita nggak ada. Kita ini milik Allah. Nggak ada kita ini. Kita ini miliknya Allah. Kita nggak ada. Yang kamu garuk itu bukan kepalamu. Iya dong. Nah, rambutmu yang kamu rapikan bukan punyamu. Bukan. Saya sudah dengar. Itu semua milik Allah. Segala sesuatunya adalah milik Allah. Sebenarnya gini sih Bang Cuma. Kalau penjelasan Bang Cuma ya hampir sama. Sebenarnya kita pun di gereja begitu pastinya. Kepunyaan di dunia ini kepunyaan milik Tuhan sebuah. Dan memang kalau nah sebenarnya gini, saya masih compare sih Bang Cuma. Jadi ada data yang kita diskusikan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Tapi saya juga baca hadis gini Bang Cuma ya. Hadisnya saya lupa, mungkin Bang Cuma tahu ya. Tapi saya udah baca. Jadi itu ada di kepala saya terus Bang Cuma. Setelah kita diskusiin data yang kemarin jalan kebenaran dan hidup. Biasanya gini bunyinya Bang Cuma ya. Jadi ketika pada saat setelah kematian ada namanya hisab di Islam, bahwa yang memberikan syafaat itu Nabi Muhammad. Semua manusia meminta tolong kepada junjungannya, cuman semua junjungannya menunjuk Nabi Muhammad. Hadis itu apakah sanadnya benar Bang Cuma? Atau memang itu valid? Iya. Bukhari maksudnya. Ya saya lupa, tapi Iya, itu ada. Bukhari hadits 6886. Ya, ketika meminta datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada semua nabi. Ya, bahwa mereka menjanjikan keselamatan mengikuti Dia. Ya, mereka nyuruh ke Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sama gitu. Iya, benar. Itu apakah betul Bang Cuma? Itu sanadnya gimana tuh? Apakah ternyata begitu? Ya, itu adalah hadis sahih. Itu hadis sahih. Hadis sahih berasalkan dari Al-Quran atau gimana? Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, silakan.
31 coba. Memang 31. Bentar. Kulin kuntum tuhibuna wa fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai aku, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan boleh berdosamu. Apakah ini bercerita tentang hisab yaumul hisab? Yes. Di mana? Yang itu. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, maka pencipta langit dan bumi akan mencintai kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Tabi'un. Ini Allah sendiri yang ngomong. Ya. Itu perintah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah kepada mereka. Kemudian, di dalam Al-Quran, surah At-Taghabun, ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan, yaitu hari kiamat. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Berarti berapapun dosanya akan diampuni jika melalui Muhammad. Ya, Cuma kayak pernah ke surga aja lo cuma. surga itu sebuah kepastian, Bang. Seperti pastinya besok adalah hari Sabtu. Saya belum selesai Bang, cuma nanti Kalau pernah mati. David diam dulu. Jadi gini Bang, cuma ada timbangan amal baik dan amal buruk di dalam Islam ya. Bahwa tidak semuanya bisa langsung dimasukkan ke dalam surga walaupun dia mengikuti Nabi Muhammad. Berarti janji keselamatan itu tergantung amal perbuatan. Benar Bang Cuma ya? Ya, Oke. Ketika pertimbangan pada saat hisab amal baik dan amal buruk imbang, berarti disitulah Nabi Muhammad akan memberikan sesuatu itu syafaat. Betul. berarti bisa walaupun dia imbang amal baik dan amal buruk di hari itu dia tidak beraktivitas lagi, masih bisa ditambahkan amal baiknya oleh Nabi Muhammad gitu. Itu gimana? Nabi Muhammad tidak akan memberikan ruang pada neraka untuk menyiksa umatnya. Beliau akan senantiasa memberikan syafaat. Dia akan minta kepada Tuhannya agar memberikan syafaat, agar dia memberi ruang kepada dirinya untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bukan umat Islam ada yang di dalam neraka? Ada yang dalam neraka, mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Kecuali Dapat syafaat. yang munafik dan orang-orang yang musyrik, syirik. Saya masih belum nyambung ini Bang Juma. Jadi gini, Bang Juma Ya. bilang tadi, tidak akan disentuh api neraka untuk umatnya Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain, umat Islam pun ada yang di neraka. Itu gimana maksudnya Bang Juma? Yang munafik, musyrik, Munafik. Oh, nggak bisa. nggak bisa. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang munafik, orang-orang yang murtad, orang-orang yang musyrik, menyembah selain daripada Allah. Tapi umatnya yang tidak melakukan dosa tersebut, tapi melakukan dosa yang lain, Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada mereka.
Kan sudah ada ajaran. Gimana? Berarti kesimpulannya, walaupun di dalam hatinya mempercayai satu Tuhan dan percaya Muhammad itu nabinya, kalau dia melakukan perbuatan syirik, berarti dia tetap kekal di neraka gitu. Yes. Kalau syirik itu tidak bisa diampuni. Berarti nggak menjadi keselamatan dong mengakui itu. Keselamatan bagi orang yang syirik. Tidak ada keselamatan bagi orang munafik. Sekarang begini, saudara. Ada nggak umat Islam yang bisa menjamin dirinya tidak melakukan dosa dalam sehari? Nggak ada kan? Semua manusia nggak ada yang bisa jamin. Nah, itu dia. Makanya Berat. hidup butuh jaminan, Bang. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kemudian, Yesus berarti. oh Yesus tidak menjamin. Bagi Yesus. saya, Ya, kecuali yang percaya. Sama seperti Nabi Muhammad. Tadi dalilnya, kita sudah baca kan, Ali Imran ayat 51. Yang mengikut, yang mengikut. bilang, Apakah orang munafik mengikut? Tidak kan? Apakah orang syirik mengikut? Kan tidak. Tidak dibenarkan. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan itu. Kalau orang yang disebut munafik itu, saudara, dia sudah tahu hukum, tapi dia langgar. Yang disebut syirik itu adalah, dia sudah tahu Tuhan itu Allah, tapi dia masih menuhankan yang lain. Dia udah tahu, berarti dia sengaja. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa, bukan karena dia sengaja, bukan karena dia ingin musyrik pada Tuhan, bukan karena dia berpura-pura, kan? Kayaknya saya harus belajar tentang itu sih. Soalnya saya belum dapat definisi syirik, musyrik yaitu memang. Kalau syirik itu menyembah, mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan, tapi juga masih percaya yang lain. Ada yang bisa memberikan keselamatan selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada yang bisa memberikan rezeki selain daripada Tuhan. Misalnya dia sholat, tapi terkadang juga dia pergi ke kuburan minta nomor di sana untuk pasang nomor apa itu. Itu namanya syirik. Itu yang nggak diampuni oleh Allah. Kemudian yang disebut ke berarti ngerujuk ke data tidak boleh ada ilah lain selain Allah. ya betul, nggak boleh ada ilah lain selain daripada Allah. Kemudian disebut munafik, dia sholat hanya untuk disanjung orang, dia bersedekah hanya untuk pamer ke orang, dan begitu seterusnya. Orang munafik diberi kepercayaan, kemudian berkhianat, berjanji berdusta. Itu orang munafik, berpura-pura, kamuflase, hanya ingin menipu orang. Mati dalam keadaan seperti itu tidak diampuni oleh Allah. Orang-orang munafik itu tempatnya paling rendah di neraka. Berarti yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad adalah umatnya yang tulus. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia kembali bertobat, menyesali perbuatannya. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat suci Al-Quran yang saya bacakan, yauma yajma'ukum, pada hari penghimpunan, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang beriman itu yang tidak menduakan Allah, mengerjakan amalan kebajikan, artinya mereka ikhlas dalam beramal, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya, lalu memasukkannya ke dalam surga. Satu-satunya nabi yang menjelang kematiannya menyeru kepada Tuhannya terkait umatnya hanya Nabi Muhammad. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ada Tuhan mau meninggal, malah dia minta tolong untuk diselamatkan dirinya sendiri. Eli, Eli, lama sabaqtani, Tuhanku mengapa kau meninggalkan aku? Tapi Nabi Muhammad dia nggak peduli dirinya. Dia lebih peduli kepada umatnya. Itu baru dikatakan kasih yang sejati. Ada Tuhan mati, justru dia mau Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Mati dia. Tapi Nabi Muhammad, ummati, ummati,
umatku. Dia malah mengkhawatirkan umatnya daripada mengkhawatirkan dirinya. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, katakan kepada pejabat malaikat, apakah seperti ini sakitnya sakaratul maut? Ya, apakah umatku juga kelak akan merasakan sakit seperti ini? Kata malaikat, ya, tolong berikan semua kesakitan sakaratul maut umatku itu biar aku yang merasakan, jangan mereka. Bayangkan cintanya Nabi Muhammad kepada kami umatnya. Ingat saudaraku, di bumi kita, di dunia kita ini, di negara manapun, seorang raja, seorang presiden, orang kaya raya, seorang pejabat negara, atau apapun itu, ketika dia ingin mati, dia selalu berwasiat apa? Kuburkan aku di pemakaman keluarga. Kuburkan aku di samping istriku. Kuburkan aku di tengah-tengah anakku. Itu raja. Itu presiden. Nabi Muhammad kerajaannya sudah 1400 tahun tidak pernah luntur. Tapi apa kata beliau? Kuburkan aku di tengah-tengah sahabat-sahabatku. Kenapa harus di tengah sahabat? Kenapa enggak di tengah keluarga? Karena yang menyampaikan risalah keislamannya untuk menyelamatkan umat manusia adalah sahabat-sahabatnya dan juga keluarganya. Untuk menjadi saksi bahwa dia dan sahabatnya adalah satu ajaran. Orang-orang kalau kaya raya, kalau jadi pemimpin, kuburkan aku di pemakaman keluargaku ya. Di samping istriku. Nabi Muhammad, enggak. Kuburkan aku di samping sahabatku. Karena mereka lah yang berjasa kelak untuk mengajarkan ajaran ini kepada umatku. Sehingga umatku jauh dari api neraka jahanam. Satu-satunya manusia yang mati, mayatnya tidak diinginkan kemudian oleh orang-orang sekampung, orang-orang banyak sekelilingnya untuk jangan dikuburkan. Hanya beliau. Secantik apapun orang yang mati, seganteng apapun orang yang mati, sesayang apapun kemudian kita terhadap orang yang kita cintai dan mati, tidak pernah kita mengatakan, jangan kau kuburkan mayatnya, biarkan dia mayatnya membusuk di sini. Tak ada itu. Gak ada. Baru satu malam juga orang mati yang paling kita sayangi ada di rumah sudah mulai merindingkan. Apalagi malam kedua. Malam ketiga. Nabi Muhammad, para sahabatnya gak mau. Gak mau, jangan kau pergi, jangan kau makamkan jasad beliau. Saking cintanya orang-orang terhadap Nabi Muhammad sampai mayatnya pun masih dicintai. Begitu harumnya akhlaknya, begitu harumnya kemudian petua-petuanya, begitu indahnya ajarannya, sehingga orang sekelilingnya tidak rela. Jangankan beliau, mayatnya pun tidak rela ditinggalkan oleh beliau, oleh mereka. Mereka nggak mau, mereka nggak ridho. Saking cintanya. Datang kita, orang yang hidup 1400 tahun setelahnya, dia kan pedofil, dia kan tukang kawin, dia kan begini. Halo? Emang lu sesak aman dengan dia? Baca kitab di mana lu? Nuduh beliau seperti itu, memfitnah seperti itu. Buku apa yang kamu baca? Kamu lulusan pesantren mana? Sampai kau bisa dapat informasi-informasi seperti itu. Kami yang belajar puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun tentang Nabi Muhammad tidak pernah mendapatkan kemudian berita pemberitaan seperti itu. Itu hanya dihembuskan orientalis barat untuk menutupi kebaikan, kebenaran, kemuliaan baginda Rasul Muhammad SAW agar orang tidak masuk Islam. Yesus baru 3 jam. Baru 3 jam mati. Langsung mau dikubur. Turunkan dia. Sampai Yusuf Arimatea, Maria Nikodemus sembunyi-sembunyi ke Pilatus. Bang, apa? Turunkan jenazah guru kami, Tuhan kami. Kenapa? Kami mau kuburkan sebelum sabat. Belum apa-apa juga baru 3 jam. Kami mau dikuburkan. Pokoknya kami nggak boleh lewat hari sabat. Kuburkan. Nabi Muhammad sampai harus berseteruh hanya karena mayat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ada Tuhan mati bukannya disimpan dulu supaya kita puji, supaya kita sembah dan seterusnya. Malah diminta sembunyi-sembunyi. Nikodemus, Maria dan juga Yusuf Arimatea minta sembunyi-sembunyi. Bang, kami mau ambil jenazah guru kami ya. Kenapa rupanya? Kami ingin kubur sebelum Sabat. Kenapa? Nggak boleh dia. Pokoknya harus kalian kuburkan. Apa ini? Buru-buru kali. Berarti nggak ada sayang, nggak ada cinta. Kalau di Islam, ini mau dimakamkan. Tunggu dulu dong. Anaknya yang dari Jakarta belum datang. Tunggu dulu, masih ada anaknya. Kalau ini nggak ada pokoknya kuburkan. Udah mau Sabat, kuburkan pokoknya. Sembunyi-sembunyi pun diambil jenazahnya. Lalu dikubur. Nah, inilah bukti wujud cinta. Orang kita lihat saudara, kalau ada orang dibenci sekampung, yang ada adalah kewajiban orang sekampung memakamkan orang yang dibenci itu. Apakah dipertahankan tinggal jenazahnya? Enggak. Kalau perlu, belum mati udah dikubur. Kalau orang dibenci nih, baru masih bernapas satu-satu, tapi kan orang dibenci, udah kubur lah, biar cepat, mengganggu aja nih. Tapi kalau orang disayang, berat rasanya sampai menghantarkannya itu ratusan ribuan manusia. Kalau orang disayang, berbaris orang sampai ke pemakaman. Karena orang disayang. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dunia berkabung. Ketika beliau meninggal. Dunia berkabung. Nah, bagaimana Yesus ceritanya bang ketika dia mati? Ada nggak muridnya mengantarkan ke pemakaman? Sederhananya gini. Katanya dia bangkit hari ketiga. Ada nggak muridnya yang menunggu detik-detik kebangkitannya? Kalau ada satu, saya berhenti menjadi apologet Islam. Saya ulang. Kalau ada satu murid Yesus yang menunggu Yesus bangkit pada hari ketiga, saya berhenti, saya tutup apologet Islam Indonesia. Kalau ada satu muridnya yang menunggu kebangkitan Yesus. Tak ada satupun murid yang menunggu kebangkitan Yesus. Tidak. Kebangkitannya yang tahu. Bahkan memang nggak ada yang tahu. Gimana ceritanya? Matius 17 nomor 38 sampai nomor 10. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Yesus katanya akan keluar dari perut bumi hari ketiga. Kenapa nggak ada yang nunggu? Malah ketika ada muncul, Shalom alaihim. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat. Melihat apa? Jangan kesana dulu. Melihat hantu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Coba kalau Nabi Muhammad kemudian datang. Ini itu diyakinkan lagi bang, bahwa kamu nggak percaya, suruh pegang langsungkan, suruh raba langsungkan. Iya itu dia saudaraku, itu dia sampai memelas-melas. Ada apa kalian ini? Akulah ini. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku. Masih ketakutan, orang nggak percaya. Adakah di antara yang memiliki makanan? Dikasih ikan goreng dan sedikit madu. La haula wala quwata illa billah. Artinya kebangkitan itu tidak diinginkan oleh murid-muridnya. Orang kalau gini bang, orang kalau punya kejahatan akan dilupakan orang tersebut meskipun dia punya kebaikan-kebaikan. Contoh, dalam kehidupan kita keluarga kita nih, orang tua kandung yang melahirkan kita. Kita bergabung menyebut namanya itu paling setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Aduh, itu hebat kali. Ada biasanya membacakan doa orang tuanya surah Yasin setiap Jumat. Malam Jumat bacakan orang tuanya kalau di Islam, Al-Quran. Bertahan berapa bulan? Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam, umatnya cintanya kepada yang tidak pernah luntur sedikit pun. Tapi ada kejadian aneh di pihak saudara. Katanya sayang kepada Yesus, tapi marah kepada umat Islam yang membela Yesus, yang mengatakan Yesus tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak diludahin, tidak ditelanjangin, tidak digantung,
tidak ditombak, tidak dibunuh. Marah kepada umat Islam. Mereka maunya Yesus itu ditonjok, ditampar, di blender, wah pokoknya senang kali kalau Yesus itu menderita, senang kali. Senang kali. Andaikan di kitabnya orang Yahudi ada yang lebih parah dari Yesaya 53, bilur-bilurnya, andaikan saja ulat-ulatnya, itu juga dijadikan untuk Yesus. Berbeda sekali dengan Islam. Islam membela Yesus mati-matian, tapi Islam dibenci mati-matian. Yahudi membenci Yesus mati-matian sampai ingin membunuhnya, tapi Yahudi disanjung dan dipuja mati-matian. Kan aneh. Islam yang memuliakan Yesus, Islam yang dibenci. Yahudi yang membunuh Yesus, Yahudi yang dipuji. Aneh kan? Saya kira begitu Saudara Aaron. Oke. Baik. Bang Juma. Thank you juga saudaraku. Mudah-mudahan Anda dapat hidayah. Lembutkan hati saudara. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama Islam. Tugas kami hanya menyampaikan. Oke, teman-teman silakan. Bang Handi, mungkin Adinda Ardiansa. Saya mau sarapan dulu. Ini pertama naik Gurunda, Arom cerah banget mukanya. Sekarang kok jadi berantakan mukanya. Beliau otaknya berfungsi, kawan. Susah. Orang cerdas itu nggak bisa menyembunyikan kebenaran. Sulit. Sebenarnya gini dulu ya. Kalau gimana yang ngomong? Gimana? Gini ya. Contoh ya. Kita ada tema Natal ini, cuma ya. Hidup dalam Kristus, cuma. Jadi saya temukan beberapa data literasi tentang ayat-ayat kalau hidup dalam Kristus untuk tahun 2026 agak kesulitan memang hidup saya, tapi ada sih data yang saya dapatkan, cuma harus butuh literasi banyak, cuman tetap menyangkutnya itu tetap hadis yang ada pada Islam. Itu saya jujur saya bilang. Iya. Bahwa memang kita nggak bisa lepas dari pengajaran Islam di perihal kehidupan beragama, perihal iman untuk mendapatkan kehidupan. Masih banyak dan tidak yang kita bawa dari sudut pandang Islam. Itu memang sulit terlepas. Bahkan beberapa pun saya tanya, ada nggak literasi di dalam kekristenan sendiri untuk mendapatkan pengajaran real dari pribadi Kristen sendiri, gitu. Tapi memang belum dapat sih, belum ada sih. Itu sih. Iya. Menarik. Ya, jadi ya, pendeta-pendeta semua itu sebenarnya literasinya dari pengajaran Islam. Iya. Saya ngerti sebab salah satu bini dari ponakan saya itu adalah ponakan dari seorang pendeta. Beliau anak yatim piatu, dibesarkan oleh seorang pendeta. Kemudian beliau merantau ke Malili, jumpa dengan ponakan kandung saya, mereka menikah. Saya jumpa, bahkan saya sampai hari ini alhamdulillah saya masih pelihara mereka, meskipun anak mereka sudah ada 3. Saya dulu saya sering diskusi sama beliau. Dia bilang gini sama aku, Abah, tanteku itu kan pendeta, ya, yang sering saya ceritakan dulu. Terus dia sebelum khotbah itu dia baca terjemahan Al-Quran.
Ya Saya tanya, itu fakta itu. saya tanya, loh, kamu tahu dari mana? Ya saya tahu karena saya yang dampingi selalu. Terus sampai di gereja dia ngapain? Dia menggunakan kalimat-kalimat terjemahan itu ke jemaat. Tapi jemaat tidak tahu kalau itu terjemahan Quran. Seakan-akan itu adalah dari Bible, padahal itu dari Al-Quran. Benar nggak itu, saudara? Benar kan ya? Ya, betul. Masya Allah. Itu betul. Cuman kan gini Bang Juma ya. Kalau menurut saya ya, itu sih sebenarnya saya nggak akan bilang saudara-saudara saya itu maling ya dari data Islam. Cuman kan yang kita sampaikan kan yang baik-baik ya, pengajaran baik kan. Jadi menurut saya sah-sah aja sih gitu. Iya. Kalau dalam bermusik mungkin dikenakan royalti. Saya udah pernah bilang gini Bang cuma sama teman-teman saya ketika ada acara mungkin ya terus akan menggunakan khotbah. Kenapa ada perdebatan diskusi dalam Islam dan Kristen? Karena dari kita sering menggunakan data-data yang memang itu miliknya Islam, kepunyaan orang Islam gitu. Kayak Roh Kudus segala macam kan. Itu memang sekali lagi makanya saya nggak mau bahas terjemahan lama karena jamaah-jamaah taunya itu yang ada saat ini Bang cuma kalau terjemahan baru itu kan memang dari perjanjian lama yang asli konteksnya itu memang nggak ada kata Allah itu nggak ada. Tentu saya tadi kan memberhentikan untuk ngecek data aslinya ya agar nggak terlalu jauh lah melenceng dari konteks ini gitu apakah Yesus kena Bible nggak perlu juga jamaah lari ke sana juga itu. Iya. Ini Bang cuma ya saya mewakili mungkin mereka yang belum mengerti dan belum paham jamaah yang suka marah-marah kalau naik mungkin mereka juga nggak tahu bahwa literasi atau khotbah-khotbah yang digunakan pada saat menjelaskan firman Tuhan di Alkitab atau di Bible itu penjelasannya memang menggunakan pengertian-pengertian tentang Islam. Seharusnya sih mereka sadar diri itu sih, tapi ya udahlah. Iya, Masya Allah. Jadi saya mau bilang gini, Rom, isu. Tunggu. bahkan Bang cuma mungkin tahu Tiberias ya Bang cuma ya. Ya, Nah, Tiberias itu mungkin yang terkenal pendeta Marcel ya. Konfirmasi aja ke pendeta Marcel bahwa memang literasi yang digunakan pada saat minggu itu firman Tuhan cuma buat yang di bawah. Tapi kenapa bisa sampai setengah jam atau 1 jam dia di atas mimbar? Ya karena itu membawa literasi atau pengertian-pengertian yang ada di hadis atau di silsilah dari umat Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu dibawa biasanya gitu. berarti tidak salah ponaan saya ngomong. Tentunya itu gitu. Dia sibuk dulu mencatat, menstabilo terjemahan-terjemahan Al-Quran, bahkan dibuat di catatan-catatan kecil. Nah nanti kalau khotbah dibukalah catatan kecilnya itu di apa intisarinya diambil. Bagus. Kayak ini Bang Juma sekarang pakai ketikan. Ini tampilin di depan gitu. Gitu orang. Iya. Canggih sih. Oke, mungkin saya ngopi dulu ya.